Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Natal. Selamat hari Natal bagi kita semua seisi rumah ini. Di dalam sukacita kita berhimpun pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, kasih-kasihannya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapa baik Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa dalam kerajaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita merayakan pesta Natal keluarga ini penuh sukacita, agar damai surgawi diam di rumah ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku Gede nomor 62 ayat 1 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan ada padanya hikmat dan kemuliaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia.
Berkatilah acara Natal keluarga kami pada saat ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara kami saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita buku PD nomor 50 itu ayat 1 ayat 2. Di hadapan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dengan air mata menderang hidup kami. Dengan Tuhan, pada perayaan Natal di tengah keluarga ini, kami bersatu hati untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Kau utus di dalam dunia, sering tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesatuan dan persatuan di gereja kami dan juga di keluarga kami ini. Sebagai gereja kecil, kami lebih sibuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan diri kami masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kurang memperdulikan sesama dengan lain di keluarga ini. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh sebab itu, kami minta pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidaktentraman hati dalam permasalahan pergumulan kami masing-masing. Demikian juga atas pergumulan bangsa dan negara kami, karena kami yakin hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Lahirlah kami dalam hati kami masing-masing. Perbahagialah kami demikian sikap kami yang tidak kenal padamu. Agar kami dapat mengabdi kepadamu di gereja, bangsa dan masyarakat, sehingga kami menjadi keluarga yang terpanggil menjadi saksi Kristus menjadi berkat. Kami
Kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran terjadi dengan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin, lemah, yang berjuang hidup layak dengan benar. Ya Yesus Anak Allah, kami mohon kemasihan dan permohonan. Berilah kami rahmat dan kuasa-Mu. Hapuskan dari kita keluh kesah, sedih dan dalam kami, sehingga kami mampu melangkah pasti menjalani kehidupan kita mendatang dengan penuh harapan baik masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu kelahiran-Mu membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup memiliki damai sejahtera pada Natal ini. Dan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan dosa tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 54 ayat 1. Kita dengarkan renungan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan buat kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 hingga ayat 15. Demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Demikian firman Tuhan. Topik firman itu telah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui nats ini diterangkan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir yang mengemban tugas penting mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pekerjaan Yohanes Pembaptis menjadi puncak dari segala apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi pendahulunya dalam Perjanjian Lama. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis diterangkan bahwa walaupun Yesus datang setelah nabi-nabi, tapi Yesus telah ada sebelum nabi-nabi. Sebab para nabi diutus oleh Allah adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini sudah terlihat dari nubuatan-nubuatan para nabi dalam perjalanan hidup umat Israel, bahkan sebelum Musa menerima Taurat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sepanjang perjalanan umat Tuhan, dia telah menyatakan diri. Keilahiannya dinyatakan melalui para utusannya dan nabi-nabinya. Namun kedatangan Mesias yang adalah Yesus sungguh berbeda dari pernyataan ilahi yang pernah dinyatakannya kepada para nabi. Melalui Yesus Kristus, dia menyatakan keilahiannya dengan menjadi manusia, Tuhan yang menyatakan diri dalam daging. Dia Allah yang menyatakan diri dengan turut ambil bagian di keadaan yang dialami oleh umatnya. Dan dia juga adalah Allah yang mau tinggal di antara manusia, yang walaupun manusia itu hidup dalam dosa, tetapi dia mau datang untuk melawat umatnya yang berdosa. Dia mau datang berkemah di antara manusia untuk menggenapi nubuatan, hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah keistimewaan Yesus. Bukan hanya karena Allah yang menjadi manusia, tetapi kebenaran yang dibawanya, bahwa dia adalah benar-benar Tuhan semesta alam. Kedatangannya membawa pemberian yang paling berharga, yang tidak akan bisa didapat selain dari Tuhan Yesus yang datang dari surga. Dia datang membawa kasih karunia demi kasih karunia, kasih yang tidak berkesudahan, kasih tanpa syarat. Kasih karunia hanya dapat diberi oleh Allah yang benar. Disinilah kemuliaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak mungkin diberikan oleh manusia maupun Allah lain. Saudara, kasih karunia adalah penggenapan firman-Nya. Kebenaran firman-Nya sejak pada mulanya telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu telah menjadi firman yang hidup. Kasih karunia Tuhan telah menghidupkan firman-Nya dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui Yesus Kristus, firman Tuhan bukanlah perintah yang datang dari luar diri manusia, hukum yang memaksa, tetapi firman yang bekerja dan yang dituliskan dalam hati setiap orang percaya. Saudaraku, mengenal Yesus dengan benar dan sungguh-sungguh menjadi pengantar bagi kita dalam menanti masa Natal dan juga penantian janji Tuhan Yesus tentang kedatangannya kedua kalinya kembali. Siapa orang yang sedang kita sambut akan terlihat dari cara kita menyambutnya. Demikian halnya penantian kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita akan terlihat juga dari cara dan sikap kita menanti Tuhan Yesus. Saudara, kita bersukacita menyambut Natal dan juga penantian kita akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini memiliki dasar yang kokoh, bahwa yang kita imani adalah Tuhan yang benar, yang kita lakukan adalah firman yang benar, yang kita harapkan adalah janji Tuhan yang pasti. Ini dasar sukacita kita merayakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Kita bukanlah umat yang bersungut-sungut,
umat yang cengeng di tengah penderitaan. Kita bukanlah orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ragam nafsu dunia yang segera akan berlalu seperti rumput yang segera mengering. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya akan kasih dan kebenaran Tuhan. Jika saat ini kita menderita, bukan artinya Tuhan tidak mengasihi kita. Sebab kita percaya pada janji Tuhan. Jika saat ini kita sedang bahagia, kita percaya itu bukan hanya karena kekuatan kita, tapi itu adalah kasih Tuhan. Sebab kasih firman dan janji Tuhan akan selalu bekerja dalam perjalanan hidup kita. Itulah Tuhan Yesus, Allah yang kita imani dan percayai, Allah yang selalu beserta kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah kami terima melalui diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende ita sen de nomor 62 ayat 1 2 mata pasaha pedian dan mengkan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Natal Amang Inang Horas.